Jadi kalau misalkan kita punya teman lama, ya kan, kita punya teman lama yang mana notabene kita belum sukses-sukses banget. Tiba-tiba kita udah sukses, ketemu network baru, relasi baru. Pas kita udah di atas, banyak banget orang yang melupakan teman-teman lamanya, yang mana masih di bawah. Nah, iya. Misalkan lagi buntu nih, nggak punya ide atau segala macam, itu yang normal apa pasti? Apa? Ide. Ide itu berarti biasanya kalau dipikirin. Tapi gue masuk ke kriteria lo nggak sih, Tin? Bisa masuk, karena lo bisa ternyata lo bisa ngobrol sama gue ya. Emang biasanya nggak ada? Biasanya jarang sekali. Untuk mendekati cewek caranya gimana? Untuk caranya ketika udah misal punya pacar, kita bagi waktunya kayak gimana? Gue memperhitungkan akan hal itu loh. Drama In will present you Roommate Talk. Just sit, listen, and chill. Lu siapa ini? Siapa lu? Pergi. Emang gak ingat? Apa? Tapi kita udah sah jadi pasangan my wife. Wah, My masa wife? gak inget sih? Kamu siapa? Semalam gak ingat kita habis ngapain? Habis ngapain? Kamu apain aku? Aku udah pakai busana apa ini? Gak ingat, kemarin kita habis dapat buku sah dari pemerintah. Apa? Buku apa? Buku sah. Buku tulis, rapot, apa? BPJS. KUA. Oh, jadi kita menikah? Iya. Kamu suami aku? Iya benar. Kamu? KUA ketika untuk anak ya bikinlah buku itu. Udah jadi sah. Jadi kita sedang menikah? Udah. Ya ampun. Kok kenapa kamu kaget demikian rupa, karena baru pertama kali kali ya? Baru pertama kali The first time menikah. juga sih. Iya. Jadi kamu suami aku? Iya dong, cepetan. Kayak buku PLKJ dah. Covernya. Gitu ya, yang mengerti ya. Kita semalam ngapa-ngapain ya? Enggak, daripada kamu berpikiran yang enggak, mendingin clearin badan dulu kali ya. Mendingan. Oh ya, mendingan. Soalnya dingin banget dari tadi. Oh iya. Gitu. Terus? Mendingan clearin badan dulu kali ya. Oke. Supaya badan kamu kerasa, apakah aku dinodai atau tidak. Ini bisa menjadi solusi supaya kamu suci kembali. Apaan tuh? Aku ambilin ya. Oke. Aku dikasih apa ya sama suami aku? Apa nih ya? Nih. Wah, apaan itu, Abi? Ini akustik, sayang. Apaan tuh akustik? Oh, air dibungkus plastik, air kelapa. Oh, air kelapa. No. Wah, suami aku romantis banget. Kenapa ngambil warna konsepnya itu pakai sedotan kuning? Karena itu untuk master clean organ, dan kalau kuning untuk mencari ide yang baru. Oh gitu. Iya, kayak macam kita kan secara sadar kan kita tidak, misalkan lagi buntu nih, nggak punya ide atau segala macam. Itu yang normal apa pasti? Apa? Ide. Ide itu berarti biasanya kalau dipikirin. Ngerti nggak lu? Nggak ya? Nggak kan? Nggak ngerti ya? Tapi kok kamu nggak seberasa ini sih, Bi, semalam? Apa? Nggak seberasa ini gitu loh, Bi. Karena kamu masih amatir. Oh, aku masih amatir, Umi. Nah, emang nggak ingat aku bawa ini? Apaan tuh? Ini yang bekas ngerik kamu semalam. Buat kerokan. Kerokan. Iya, kemarin kamu masak angin, makanya aku kasih minuman herbal supaya kamu nggak kenapa-napa. Oh, minuman herbal. Iya deh. Ini baru pertama kali lo ngerasain hal-hal yang emang ngobrolnya tahu-tahu langsung di ranjang kayak gini, cuy. Oh, ini pertama kalinya. Oke, kita ya nggak semua orang banyak yang tahu siapa itu Dustin. Kali ini sekarang ada Dustin di sini. Dustin Tiffany. Iya, benar sekali, weh. Alias suami baru saya. Tapi lu mau nggak nikahin gua? Ya kan secara kemarin kan emang nggak sadar bahwa lu udah nikahi. Gua nikahin dengan di hadapan banyak orang. Gitu ya. Cuman selama pandemi ini aman. Soalnya nggak keluar uang banyak, jadi agak-agak bisa ngirit kan. Tapi semalam keluar gak? Hah? Tergantung maunya di dalam apa dari dalam. Ditelen. Hah? Ditelen.
Oh, ditelan. Ditelan enak sih. Iya. Tapi bisa keluar lagi. Kenapa? Yupi kan yang ditelan. Yupi. Yupi. Yupi permen itu. Yupi Masuk brand kesini. Makanya kan gue lagi mancing-mancing juga brand biar Ayo dong, supaya masuk. kayak lu kan biasanya kalau di konten MLI kan pengen siaran, Iya. lu suka bawa sesajen banyak tuh, Iya. apa cemilan-cemilan. Bener banget. Tapi pada akhirnya ada yang masuk nggak tuh? Dapat UTK. Apa tuh? Ucapan terima kasih. Wah, UTK. Iya. Iya, Belum UTK. benar-benar yang emang benar-benar ngasih ke gue sesuatu hal. Cuman ada produk kayak gitu tapi yang masuk serupa doang. Oh begitu. Modelnya mungkin gue niupnya kurang bagus sekali. Wah sorry. Tadi yang tadi Apa sih Bi? aku mesen ini. Sorry. Ini aku mesen Gojek buat nanti makan kamu. Soalnya kan kamu nggak bisa masak. Oh iya. Iya. Oh Soalnya, Abi tadi mesen Ricis ya? iya. Mesen Ricis kan? Masuk dong. Iya iya. Iya ini yang kedua, brand yang kedua ya. Yang kedua, Siapa tahu kan Ricis. bisa juga jadi sponsor temporer lah, nggak usah permanen. Bener-bener. Tapi Abi tadi mesenin Ricisnya level berapa Bi? Level 5 dong. Level 5 dong, soalnya aku suka banget yang level yang benar-benar pedas. Saya sama kamu. Kalau dessert hot gitu. Aku hot. Masa sih? Iya. Dari apanya? Emang seorang Dasin itu melihat perempuan bahwa perempuan itu hot itu seperti apa hot? Nah, kalau aku ngeliat hot dari seorang wanita, itu bukan hanya dari yang pertama dari perawakan dia. Perawakan. Kan itu dari fisik muka itu. dari postur tubuh sepenuhnya, tapi lebih ke pemikiran dia yang seksi atau enggak. Pemikiran dia yang cerdas, seksi itu menurut gua hot lebih dari apa yang dilihat kita bentuk wujud aslinya. Mindset is the new sexy. Artinya apa? Pemikirannya itu bisa dibilang karena pemikiran adalah senjata utama untuk pendapat pria itu bagus apa enggak. Kenapa lo gituin gue? Enggak, sorry. Makanya jangan dikit-dikitin, jadi saya langsung. Tapi kalau misalnya menurut lo mindset itu seksi, kalau ngobrol sama lo jadi nggak seksi lagi, kayak mindset gue berantakan. Iya. Oh iya, karena keburu tegang dulu nih, ada AC doang tapi nggak dingin kayak semestinya ya kan. Tapi kok kali ini panas ya? Kenapa ya Kenapa kamar? ya? Kita kan Enggak, iya. Nah, iya makanya kan nyarinya bukan yang dingin-dingin, kita nyarinya yang emang Anget. Iya, agak macam semi-semi temperatur. Temperatur, semi-semi enggak dingin, enggak dingin ya enggak panas. Berarti kita di tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, tadi kan Dasin bilang kalau Dasin itu perspektif Dasin mengenai perempuan hot. Perempuan hot Itu dari perawakan dulu pertama. Tapi perawakannya itu sebagai formalitas, yang senjata utamanya itu pemikiran mereka. Pemikirannya. Iya, benar. Ketika Dustin sudah mendapatkan perempuan yang pemikirannya itu hot, Dustin akan nge-treat perempuan itu seperti apa? Wah, sampai saat ini sih masih bingung dan masih mencari celah-celah. Soalnya untuk ngobrol conversation sama wanita yang seperti itu, pemikirannya kita yang pertama segen. Yang kedua untuk basa-basi pun agak susah nih, cari celahnya kayak gimana. Dan yang ketiga kemungkinan kita bisa ngobrol, cuman bisa masuk ketika lagi ada pentingnya doang. Gue ngerasa kayak gitu. Kalau basa-basi mau nanya segala macam kabar itu agak susah dah. Kalau untuk perempuan yang istilahnya pemikirannya matang atau enggak, pemikirannya itu jauh lebih dari apa yang gue lihat gitu. Karena lu nya udah segen duluan gitu ya. Segen duluan. Nggak berani, benar. Tapi lu punya mantan udah berapa? Mantan masih nihil. Masa sih? Iya. Yang kemarin yang tobrut. Apaan? Wah enggak, itu brutal. Enggak, itu cuma ini doang. Itu cuman emang selingan bergilir. Dalam maksud hanya sekedar kenal, dan kenal di situ ya udah. Tapi udah pernah ngapain gitu nggak? Apa ya? Pernah diapain gitu nggak, atau ngapainin dia? Pernah. Berarti lu udah nggak perjaka? Bukan masa itu. Kan dalam arti pernah kan masih luas. Oh iya, pernah ngobrol bareng. Pernah ngobrol. Terus pernah istilahnya nyender. Apa tuh nyender? Nyender maksudnya dia istilahnya mengempaskan badan, tapi dalam bentuk ditopang sama ada benda yang di belakangnya kayak macam di sofa atau segala macam. Masih dalam gini ya. Kayak gini. Gitu. Cuman sekaligus ngobrol bareng, entah bisa ngobrol tentang edukasi. Iya, kalau lu sama cewek kehidupan. apa sih yang lu obrolin? Macem sih random, yang tapi ujung-ujungnya kita ngobrolnya Tetangga berantem gitu ya? Oh enggak, itu mah maksudnya kerumpi dong cuy.
Lambe tuh beranda. Tetangga berantem. Iya, enggak ngelambe kayak gitu. Lebih ke hal-hal yang emang relate dengan kehidupan yang ada di sekitar. Lebih kayak gitu sih, Jay. Tapi lu nggak pernah pacaran berarti? Belum sama sekali. Kenapa? Nah, gue juga bingung untuk mendekati cewek caranya gimana. Untuk caranya ketika udah misal punya pacar, kita bagi waktunya kayak gimana. Gue memperhitungkan akan hal itu loh, Firsa. Untuk membagi waktu. Terus untuk kita cara masuknya pas lagi ada obrolan gimana gitu. Karena lu nya sekarang udah lebih sibuk ya? Ya, alhamdulillah dikasih capek itu menurut gue menjadi hobi gue sekarang. Lu usia lu berapa sih sekarang? Tuh weird. Berapa? 30 ada? Kepala 3? Hampir 28. Oh, lu 28. Dan lu 28. Yes. Ya, ngample. Ngaranya langsung ke tempat lain lagi itu tadi barusan. Gue tuh. Ya kan? Iya. Gak kuat nih, belum dikasih tisu kali ya? Belum. Tisu ajaib. Ya aduh, berdiri terus. Iya kan. Ini kayaknya udah agak-agak lemes, capek kali. Makanya Kayak lu basian capek. semalam. Iya. Berarti gue pakai dia dong. Apa? Pakai dia dong semalam. Ya enggak, makanya kan kekuatan dia pindahnya ke gua. Oh. Jadi paralel. Oh, paralel. Iya, apa parah? Paralel. Nggak usah dibahasin ntar yang nonton malah Maksudnya melesetin lagi. Blair. Tuh udah jelas ya, langsung dia sendiri nih yang nyelamatin dia sendiri. Denger nih dari Cing Abdel kan lu kenapa begitu gitu? Kagak apa-apa. Ambigu banget ini. Enggak. Kenapa jadi lu yang geragas? Enggak, kayak Musariawan nih, kayak Musariawan, makanya bibir rada-rada pecah gitu. Oh begitu. Oh, lu nggak pernah pacaran doain laki ya? Enggak lah, kok dari laki? Jujur aja. Cewek. Bohong. Beneran lah. Emang iya? Ya ini kayak gini aja gue sebenarnya ada yang berontak tapi iya jadi kalem aja. Jadi sok kalem aja, iya. Ih, kamu kok gitu sih? Ya emang begitu adanya, Wirsa, nggak usah dibuat. Iya. Tapi jadi gimana? Maksudnya lu udah umur segini, dulu kan lu sempet gue denger dari Cing Abdel, lu dulu tuh kerjanya di percetakan. Sampai sekarang Pun kalau misalnya ada waktu lowong gue akan kesana. Karena tapi gue itu punya keluarga lo? Punya, ya lebih kepada om. Karena gue nggak lupa akan hal gue dulu itunya di mana gitu. Karena sekarang lo sudah bisa beranjak yang lebih jauh lagi, lo lebih luas lagi, makanya lo tidak melupakan karir lo yang lama. Karena justru itu yang membantu lo juga. Dan nah kayak macem gue punya istilah kayak itu bercandaan, tapi menurut gue itu bisa menjadikan suatu makna buat kedepannya. Kayak kalau bingung ya pegangan. Ternyata bener loh. Bukan hanya bercanda. Lo lagi bingung? Iya lagi bingung. Kenapa? Ya udah kalau bingung mah pegangan. Kan gitu kan kata-kata bercandaan si baru tuh. Iya, si baru. Iya. Wah ada pelayan kita ini kan, padahal waiter ini kita lagi di mana sih? Oyo ya? Buat di Oyo. Atau waiter masuk ya diem-diem. Itu kelapa dari kamu kan? Coba kita minum bareng, kita cheers dulu dong. Ayo kita cheers dulu ya. Minumnya gini. Ya gini ya, oke. Es kelapa bangsa nih. Langsung dari yang bawain. Langsung dari sumbernya air kelapa Degan yang paling terkini. Mantap sekali. Nah ngomong-ngomong soal tadi tuh, kalau bingung pegangan. Nah itu gimana analoginya? Jadi gini nih, Pirsa, nih lu kan punya kerjaan yang dulu lu pegang, terus punya pekerjaan yang sekarang. Ketika lu punya pekerjaan sekarang, pasti kan lu tergiur ini mending gue tinggalin. Lepas dong, tinggal satu. Nah tinggal satu. Ketika ini lagi mandek, nggak selamanya istilahnya yang di sini terus-terusan kuat gini kan ya. Ternyata kan kadang-kadang kan mengucup-ngucup airnya hilang. Bakalan hilang kan dua-duanya. Tapi kalau misalnya lu masih pertahanan ini, jadi lu masih bisa ada yang dipegang salah satunya. Jadi lu nggak lepas sama pekerjaan yang emang lu udah pegang dulu. Makanya lu masih punya pekerjaan yang lu pegang, nggak dua-duanya hilang. Tapi aku pegang kamu. Wah itu mah kayak di Waso ya. Kalau misalnya nggak dapet teman pegang dari atas. Kayak pegangan bakso ya. Jadi itu bisa. Setelah kalau misalnya udah ada pegangan, berarti kita nggak akan bingung. Oh iya benar. Benar nggak? Benar setuju. Makanya ada dua yang lama nggak usah dilupain, yang baru pun tetap bisa dijalani. Gitu. Mobil itu mengajarkan yang namanya spakbor ya.
Apa itu spakbor? Kok spakbor? Sorry. Ini spion. Oh, spion. Ya, biar kita nggak lupa yang namanya ngeliat ke belakang juga. Yang dulunya itu kayak gimana kita. Iya, sama mungkin analoginya kalau misalkan dalam berteman. Kayak gimana? Ya kan. Jadi kalau misalkan kita punya teman lama, ya kan, kita punya teman lama yang mana notabene-nya kita belum sukses banget. Tiba-tiba kita udah sukses, ketemu network baru, relasi baru. Bener. Pas kita udah di atas, banyak banget orang yang melupakan teman-teman lamanya, yang mana masih di bawah. Nah, iya. Tapi kita lupa ternyata mereka yang pernah nolong kita. Mungkin kita kenapa-napa di atas, ternyata teman kita masih ada dan kita juga nge-treat mereka dengan baik. Pasti suatu saat dia yang ngebantu. Iya gak sih? Iya, benar. Pertemanan juga seperti itu di luar dari pekerjaan, ya kan? Makanya kita harus punya pegangan lah, ya kan? Iya, setuju. Nah, setuju banget. Ya kayak gitu. Mereka ini sebenarnya objek-objek yang bisa menghidupkan dan menjadi sinergi kita untuk ke depan nantinya. Benar gak? Iya. Gila, ternyata emang Dustin Tiffany ini yang zero logic tapi benar-benar high emotion. Parah. Ini emosional tinggi, gebu-gebu orasi untuk kaum milenial. Gitu. Betul. Tapi tujuan lu emang seperti itu juga, pengen membangkitkan anak-anak milenial untuk lebih high emotion lagi, karena kan banyak banget ya anak milenial tuh terlalu pride-nya gimana, nggak peduli dengan banyak ya, nggak semuanya tapi banyak gitu kan. Tapi lu peduli dengan hal itu? Gue peduli sih akan hal itu. Soalnya gimana ya, ketika nongkrong gue butuh lo yang namanya kita benar-benar ngobrol satu sama lain, bukan yang emang dengan sibuk sendiri masing-masing dari HP. Nah, karena kan kalau HP kan itu kita bisa melakukan ketika kita nggak ketemu sama orang sama sekali, ketika udah di rumah. Iya, ketika istilahnya emang ada kebutuhan penting karena urgent, itu bisa lewat perantara HP. Tapi ketika ngumpul nyantai itu bisa menceritakan hal-hal yang baru, bahkan bisa istilahnya membangkitkan nostalgia lama yang terkadang itu harus kita gali lagi. Soalnya dari situ juga nanti misalnya ada pemikiran sama, siapa tahu nanti bisa jadi bisnis atau segala macam. Benar. Karena ada peluang tuh ada di mana-mana. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Iya. Ya kan? Di situ ada peluang, maka di situ ada lubang. Iya, lubang misalnya, wah ini lubang untuk kesempatan kita menjadi sesuatu hal yang besar. Lubang sesuatu untuk menjadikan sesuatu tabungan. Kayak macam hormatilah seorang wanita karena suatu saat kamu akan mendapatkan kehormatannya. Kehormatannya. Emang udah dapat kehormatan? Belum, karena gue merasa gue sendiri itu banyak yang harus gue harus berkaca dengan diri sendiri. Kenapa gitu? Karena cermin. Emang lu bukan cowok brengsek? Ya, brengnya dong sih. Seknya belum pernah. Brengnya doang, seknya belum pernah ngerasain soalnya. Breng sih, lu nyebreng sih. Maksudnya dulu itu kan ibaratnya nih, kasarnya lu kan orang biasa nih dulu. Sama sih sekarang juga. Manusia reguler, gue nggak ngerasa. Manusia reguler pada umumnya. Iya, pada umumnya gitu ya. Manusia general gitu ya. Sekarang tapi kan banyak orang yang tahu lu, banyak orang yang suka sama lu, banyak orang yang terhibur karena lu. Apalagi perempuan, karena perempuan itu lebih suka sama laki-laki yang humoris kebanyakan, termasuk gua. Masa lu nggak dapet sih, Tin, kehormatan secelah dua celah? Wah, gua nggak tahu. Gua ketakutan akan diri sendiri untuk melakukan itu. Benar-benar nantinya bakal jadi bumerang buat gua diri gua sendiri. Oh, lu takut karma? Nah, khawatir kali kayak gitu. Ada kejadian kayak gitu. Soalnya karena lu belum pernah nyoba, Ti. Enggak, karena karma itu kan pernah gue denger dan emang benar-benar nyata adanya. Di hal apa nih? Di hal lagunya Coklat dulu. Makanya gue bener, wah iya berarti bener ada nih. Kalau karma yang dikarang-karang kan berarti kan kita belum pernah denger atau belum pernah ngeliat secara langsung. Kok itu gue ngeliat secara langsung, video klipnya ada, lagunya ada. Tapi kan dia yang ngerasain, bukan lu. Cuman kan itu kan bisa menginfluen orang juga kalau orang itu ngeliat dan meresapi. Gitu, Teh. Jadi lu sampai batuk tuh, padahal lu yang merokok, gue yang batuk. Tapi ada kan perempuan yang deketin lo? Ada, ya ada. Cuman untuk ini dulu kali ya, untuk pendekatan dulu kan, untuk pendekatan kan mesti kita dari kitanya juga kan harus bisa nge-manage segala macam untuk conversationnya. Itu sih yang harus disesuaikan dulu menurut gue sampai saat ini. Oh gitu. Iya.
Tapi kan banyak loh laki-laki di luar sana yang nggak pernah, maksudnya ya udahlah lagi pengen cari cewek langsung aja hit and run. Lu nggak hit and run? Karena gue indie cuy. Kenapa itu? Kalau indie ya beda dari yang lain dan menjadi diri sendiri. Karena gue single factor ya. Emang mungkin saat ini gue nggak pakai kartu itu, tapi gue ngejalanin untuk menjadi sesuatu seperti kartu itu. Tahu kan kartu apa? Kartu apa? Mandiri. Oh, kartu mandiri. Masuk nih warna kuning soalnya nih. Iya, mandiri kuning itunya ya. Selayarnya tuh selendang. Tapi lu udah banyak fans, udah punya fans. Kalau only gue nggak punya fans. Bukan dong. Fans penggemar lu, bukan only fans. Bukan. Menurut gue itu bukan penggemar. Menurut gue itu teman virtual sih. Ala basi lu. Ya bener. Itu coba rata-rata kalau gue sempet, gue bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Ya misalnya dia nyapa di sosial media. Ya karena gue orangnya kan IPS banget. Apa dari zaman ilmu pengetahuan sosmed. Oh iya. Jadi segala sesuatu sosial media ya gue harus bisa nyesuaiin dan adaptasi. Karena cara permainan sosial media gue itu gue udah tanemin dari zaman 2010-an. Gue udah mulai aktif sosmed. Pertama apa tuh sosmednya? Sosmed pertama kan Facebook. Tapi Facebook kan yang emang gue gak seriusin hanya untuk bermain-main. Nah mulai serius di Twitter gue. Bisa sampai sekarang ini gue ngerasa kayak di sosial media berkat di Twitter. Kenapa? Lu emang suka nulis, suka bahasa-bahasa lo di situ emang suka dibaca orang gitu? Kenapa? Berkicau lebih ke gara-gara gue jadi pendengar radio waktu itu. Oh, kan lu juga sempat ini kan, karena lu cita-cita lu juga pengen jadi penyiar kan? Nah, gue nggak ada ngerasa, nggak sampai sekarang sih, sampai sekarang Fir, gue nggak ngerasa jadi cita-cita jadi pendengar radio, tapi lebih ke pendengar dan pengamat musik. Gue kayak gitu sih ngerasa. Ibarat kata kalau lagi di clubhouse lu pengen jadi audiens aja di bawah gitu ya. Audiens, tapi nggak apa-apa jadi speaker, cuman nggak dijadiin moderator. Nah itu lebih ke situ. Emang kenapa ya kalau jadi moderator, Tin? Olah-olah paling berkuasa dan paling yang emang harus nonjolin banget sesuatu dalam dirinya dia. Harus aktif ya, komunikasi sama yang lain gitu kan. Tapi gimana? Lu di clubhouse ngerasa saat ini dalam circle pertemanan baik-baik aja nggak sih? Bacot. Bacot banget Dustin. Iya ya, ini menarik banget nih, kita ngobrolin fenomena clubhouse. Karena kan clubhouse lagi marak banget nih. Marah? Apa marak? Marah. Iya. Gue gak marah sih, gue biasa aja gue. Beneran? Enggak, gak marah gue. Tapi aman di clubhouse? Aman. Enggak bikin pertemanan jadi ada gesekan? Enggak. Baik. Kok gitu berat ngomongnya? Baik. Enggak, gue pengennya enteng-enteng aja ngomongnya leluasa gitu. Baik. Oke. Iya kan? Iya kan clubhouse. Tapi hidung lu kedut-kedut, ada apa nih? Enggak, kedut-kedut ya. Ada apa ya? Ada sebuah ketertarikan untuk bermain clubhouse. Oh, ada. Karena clubhouse itu ibaratnya expanding network juga. Ya kan, memperluas relasi, iya nggak sih, ya kan, lu bisa ngobrol banyak, lu bisa ngobrol intens sama orang-orang yang mungkin lu ngerasa anjir ini orang gila banget, gokil. Gue ngerasa gue nemu banyak orang di clubhouse banyak yang nggak sembarangan. Gitu. Contoh yang kayak kemarin gue ketemu dokter Ella dan ternyata istilahnya dia ada mensuplai buat saya sesuatu hal gitu biasa. Gue sama musisi yang dulunya gue tonton, ternyata dia nonton gue juga dan gue bisa ngobrol bareng sama dia sampai dia saling follow-followan lewat IG. Nah itu menurut gue efeknya besar banget. Benar. Beda kan clubhouse sama Instagram? Oh beda banget. Instagram tuh kayak lo masih mempertahankan pride lo gitu loh. Masih bisa. Ya kan? Soalnya kita bukan secara ngobrol belak-belakan atau segala macam. Kalau itu kan enak leluasa dan karena udah nyaman bisa aja keceplosan yang emang nggak semestinya harus dilontarkan sama dia. Iya benar. Iya kan? Nah, jadi dari obrolan yang serius tiba-tiba jadi julid gitu ya. Lu pernah ngerasain hal itu? Waduh, jujur sih pernah. Terus kenapa? Terus gimana Pris sampai sekarang pertemanan lu sama dia? Ya udahlah yang kayak gitu-gitu menurut gua. Lu tahu nggak sih sebuah fenomena yang dinamakan cemburu sosial? Kecemburuan sosial pernah dengar. Tapi gua untuk mengartikannya masih ambigu cuy, masih abu-abu. Kalau menurut lo cemburu sosial tuh gimana? Kalau kecemburuan sosial, nah kayak lo di saat lo yang udah menjadi pusat perhatian, ini orang kenapa sih? Kayaknya pengen show off mulu atau segala macem. Nah mungkin gitu sosial dia yang dulunya nggak gimana, dia ingin bersaing kayak lo nih. Mungkin kayak lo. Nah itu biar bisa jadi supaya kayak dia ntar gimana nih? Apa gua harus ngejelek-jelekin dia ya? Secara di belakang maupun di depan gitu. Kayak
Kayak gitu bener sih. Iya. Bener sih. Tapi gue masuk ke kriteria lo nggak sih, Tin? Bisa masuk karena lo bisa ternyata lo bisa ngobrol sama gue ya. Emang biasanya nggak ada? Biasanya jarang sekali bisa ngobrol apa yang gue lontarin. Ini maksudnya kemana sih kayak gitu. Oh, kalau gue nyambung ya, set. Masuk. Karena secara bahasa lu ternyata anak sastra gitu ya, yang sempet ngambil ekstrakurikuler itu. Enggak, emang gue doyan aja nulis. Oh, dan berarti lu punya karya dong di situ. Biasanya karya tulisan gue jadiin lirik lagu. Dan udah terjadilah Sudah lagu. terjadi. Oh, jadi karya punya lagu dong ternyata. Ada dong. Oh, yang judulnya Untuk Bahagiamu. Oke. Udah rilis lama berarti. Baru Januari kemarin. Video klipnya udah ada juga. Ada. Wih, Audionya bisa disaksikan, didengar di seluruh platform musik ya kan, Spotify, Deezer dan lain-lain. Bisa download di Stapa Band nggak? Itu yang di website ya? Iya. Yang lirik-lirik ya? Nggak bisa di Stapa Band. Kayaknya belum ada deh di situ Yang deh. download ilegal. Enggak lah. Gue nungguin yang itu. Tapi lu kan tadi gue yang gue tahu dari lu ya, yang gue lihat itu kan lu banyak banget nih fansnya, banyak yang suka sama lo kan? Ya, Iya kan? tergantung orangnya yang menilai sih menurut Iya. gua. Tapi lu punya haters gak? Gue nggak bisa bedain hater sama ini loh. Kalau misalnya yang obrol-obrolan kasar itu emang udah makanan gue sehari-hari kali ya. Karena sarkas-sarkas aja gitu kan. Iya, Orang sarkas juga soalnya. ngebercandain kan. Iya, sarkasnya ternyata bercanda. Gue ngerasa kalau misalnya ada hater atau enggak, gue ngerasa ya gini aja, menertawakan hal-hal yang toksik itu asik menurut gue. Widih. Menertawakan hal-hal yang toksik. Itu asik. Tapi lu pernah mengalami hal toksik itu? Pernah. Apa tuh? Pernah. Ya macam hate speech pernah. Kayak gimana? Yang lu inget tuh hate speech yang seperti apa? Hate speech yang seperti ya dia ngobrol-ngomporin gue segala macam bahwa inilah sampai kayak ngajak orang gitu. Dan orang yang di situ terpengaruh segala macam. Wah, oh begini ya rasanya orang berkarya, nggak semuanya kita harus dikasih nilai plus pasti ada minusnya. Mungkin inilah istilahnya titik yang namanya kita justru bisa merasa lebih kuat, jauh lebih kuat dibanding yang kita emang hanya plus itu. Menurut gue mental kita hanya stabil ya. Tapi kalau misalnya dikasih ya kayak gitu, makin mental kita makin kuat. Menurut gue begitu sih. Dan kalau ada kata-kata yang segala macam hal-hal yang emang kita nggak serak, gue malah mentertawakan hal itu entah kenapa. Jadi merasa hal-hal yang karena terbiasa kali ya jadi kebal atau baal gitu ya. Ketawain aja, chill. Waktu itu sempat memikirin atau segala macam ya. Tapi berselang karena dulunya pernah hampir karena kebiasaan gitu ya. Akhirnya ngapa sih gitu. Jadi hal-hal yang rumrah lah menurut gua. Be aja, santai gitu ya. Udah kayak gitu ya. Berarti lo udah biasa ada menghadapi itu semua ya. Iya. Tapi gua punya satu games nih buat lu. Apa? Smash or Pass. Ditambah Ricis level 5. Apinya dong, apinya. Nih editor mau repot ya ntar ya. Editor Iya mau kan? repot ya. Gue akan memberikan beberapa foto perempuan yang sudah disediakan sama gue. Perempuan yang pertama, Smash or Pass? Smash lah. Hanya Geraldine lo smash. Kenapa? Kalau pakainya kayak gini, semi lah. Masih di tengah-tengah. Planning kayak gitu, dia mindset kedepannya itu banyak banget udah ada dan bisa masukin buat orang. Masukin apa? Hah? Masukin apa, Tin?